Nah, ini ada sebuah cermin, ada 3 gabungan cermin: cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Ini yang bagian sini ya, ini ada, ini cermin datar, ini cermin cembung, ini cermin cekung. Nah ini kan gambarnya seperti ini. Nah ini ada sinar. Kita lihat untuk cermin datar. Cermin datar ini di depan ini ada cermin datar, di depannya ada putih-putih, putih-putih dia. Nah, putih-putih ini itu adalah cahaya pantul atau sinar pantulnya. Kalau cermin datar, sinar pantulnya lurus, jadi sudut datang sama dengan sudut pantul ya, jadi lurus. Nah, itu untuk cermin datar. Kemudian untuk cermin cembung, ini cermin cembung ya, ini seperti ini bentuknya, ini cermin cembung. Nah, kita lihat sinarnya akan menyebar ke segala arah ya. Kemudian untuk cermin cekung, ini cermin cekung, itu sinarnya akan terpusat atau menuju satu titik fokus tadi. Nah, sinarnya akan menuju titik fokus terpusat ya, seperti itu. Nah, menuju titik fokus. Nah, ini terpusat ya. Tentang rumus atau persamaan cermin, cembung dan cekung. Ada cembung sama cekung. Rumusnya sama, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini kalau baca S aksen. Keterangannya, F adalah titik fokus cermin, S adalah jarak benda ke cermin, S aksen adalah jarak bayangan benda ke cermin. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Catatannya, untuk cermin cekung, titik fokus bernilai positif, jadi F selalu positif, tidak boleh negatif. Untuk cermin cembung, titik fokus bernilai negatif, berarti F selalu min, jadi min 2, min 3, min 4 tuh. Jadi rumusnya sama untuk cermin cekung sama cermin cembung, 1/S sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Yang membedakan adalah kalau cermin cekung fokusnya positif, kalau cermin cembung fokusnya negatif. Kemudian masuk ke rumus selanjutnya, yaitu M besar. M besar adalah perbesaran bayangan. Jadi bayangannya itu diperbesar atau diperkecil. Nah, cara menentukannya H aksen per H atau S aksen per S. H itu ketinggian bayangan dibagi ke tinggi benda. S aksen itu jarak bayangan ke cermin, kemudian S aksen adalah jarak benda. Jadi H aksen per H, tinggi bayangan per tinggi benda, kemudian S aksen jarak bayangan ke cermin sama jarak benda. Oke. Kemudian ada R. R itu adalah pusat kelengkungan cermin, itu sama dengan 2 kali fokusnya. Dan itu dulu, silakan dicatat persamaannya. Sebuah cermin cekung memiliki titik fokus 20 cm jika sebuah benda setinggi 5 cm diletakkan 10 cm di depan cermin. Tentukan diagram sinar, jarak bayangan, sifat bayangan, dan perbesaran bayangan. Kita mengerjakan diketahui dulu. Diketahui. Sebuah cermin cekung memiliki titik fokus. Titik fokus disimbolkan F, 20 cm. Jika sebuah benda setinggi 5 cm, tinggi benda adalah H, 5 cm, diletakkan 10 cm di depan cermin. Diletakkan 10 cm di depan cermin, berarti jarak benda ke cermin S 10
gambarnya, diagram B jarak bayangan, berarti S aksen, C sifat, dan D perbesaran. B, C, D, M perbesaran. Nah, kita mengerjakan nomor 1 dulu. Ya, dilihat seperti ini. Ini bisa cermin cekung, bisa cermin cembung, tergantung. Kalau semisal ini yang diminta cermin cekung, maka bagian yang sini, yang depan sini adalah cerminnya, yang belakang adalah bagian belakang cermin. Untuk membedakan yang belakang, kita kasih garis putus-putus seperti ini. Nah, berarti yang depan cermin itu yang bagian sini. Nah, kalau yang depan sini, berarti di depannya itu namanya titik fokus, di depannya lagi namanya jari-jari, atau di video yang kemarin M simbolnya sama M kecil, F sama F, R. F itu fokus, R itu jari-jari. Jadi F itu setengahnya R. Jadi kita lihat dulu gambarnya. Bendanya diletakkan di mana? Nah, jika titik fokusnya 20, fokus 20 berarti dari sini sampai sini itu 20 cm. Berarti kalau R-nya itu 40 cm. Nah, seperti itu. Bendanya 10 cm di depan cermin, berarti letaknya di sini sekitar. Nah, kita sekarang akan membuat sinar-sinar istimewa untuk membentuk bayangan dari benda. Jari-jari 6 kelurung. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Datang sejajar sumbu utama dengan titik fokus. Nah, kemudian sinar datang menuju pusat jari-jari. Jadi cukup 2 sinar saja. Kalau sudah dapat gambarnya cukup 2 saja. Sinar datang menuju pusat jari-jari, kemudian dipantulkan kembali. Nah, terus bayangannya di mana? Ternyata bayangannya tidak ketemu. Ketemunya di belakang cermin dengan cara meneruskan garis putus-putus. Kenapa kok putus-putus? Karena di belakang cermin nggak nyata putus-putus. Nah, pertemuannya di titik mana? Di sini. Jadi kita gambar bayangannya terletak di sini. Nah, ini bayangannya, ini bendanya, ini bayangannya putus di belakang cermin. Terus yang kedua, S aksen atau jarak bayangan. Cara menghitungnya gimana? Yang B super F super S plus super S aksen. Untuk cermin cekung nilainya tetap positif, berarti fokusnya tetap positif 20. 1 per S nya jarak bendanya 10 ditambah 1 per S aksen. Nah, dipindah ruas, ini dipindah ruas, ini dipindah ruas, jadinya 1 per S aksen sama dengan 1 per 20 min 1 per 10. Nah, seperti ini nanti jadinya. Kemudian disamakan penyebutnya, maka 1 per S aksen sama dengan ini kali 2 kali 2, berarti 1 per 20 dikurangi 2 per 20. 1 per S aksen sama dengan berapa? 1 kurangi 2 negatif 1 per 20. S aksen sama dengan 20 kali silang 20 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 20 cm. Dan negatif, ada kata negatif artinya apa? Nanti bayangannya di belakang cermin atau maya sifatnya kalau negatif. Dan untuk sifat bayangan yaitu apa?
maya karena di belakang cermin. Tegak atau terbalik, kalau ini ke atas ini juga ke atas arah panahnya, berarti tegak. Ini lebih kecil, ini lebih besar, berarti diperbesar. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. M. Untuk M-nya itu H aksen per H, ya. H aksen per H, H-nya berapa? Belum tahu. H aksennya 10, 5, H-nya 5, H aksennya belum tahu, berarti tidak bisa mengerjakan dengan itu ya. Berarti kita menggunakan rumus yang S aksen per S. S aksen per S. S aksennya berapa? S aksennya 20, S-nya 10. 20 bagi 10 2 kali perbesarannya. Jadi diperbesar 2 kali. Sebuah cermin cembung memiliki titik fokus 20 cm jika sebuah benda setinggi 5 cm diletakkan 30 cm di depan cermin. Tentukan diagram sinar, jarak bayangan, sifat bayangan, dan perbesaran bayangan. Sama diketahui dulu, sebuah cermin cembung memiliki titik fokus. Fokusnya 20 cm, setinggi 5 cm, hanya 5 cm, dan diletakkan 30 cm di depan cermin, berarti S-nya 30 cm. Kita tanyakan diagram sinarnya, perbesaran bayangan, sifat dan perbesaran bayangan. Yang B tadi jarak bayangan, ya. Yang pertama kita mengerjakan diagram sinarnya. Sama tadi cekung, sekarang cembung. Bedanya cekung sama cembung. Kalau cembung kayak orang hamil, cembung, ya. Untuk membedakan cermin cekung sama cembung, yang bagian belakang berarti yang bagian cekung. Nah, ini berarti bagian belakang, berarti yang bagian cermin yang depan itu cerminnya, berarti ini cermin cembung. Untuk titik fokusnya sama pusat jari-jarinya terletak di belakang cermin. Nah, berarti maya nanti satu sama ini fokusnya, ini jari-jarinya. Terus depannya untuk memudahkan menghitung jarak bendanya, kita samakan saja. Jarak sini sama ini kan sama, ini ke sini sama, berarti ini nanti jaraknya sama dengan F. Kalau ini nanti jaraknya sama dengan F, seperti itu. Kita mulai mengerjakan. Yang pertama, sebuah benda diletakkan 30 cm di depan cermin. Kita lihat fokusnya 20, ini 40, berarti depannya ini 20, ini 40. Berarti kalau fokus jarak bendanya 30, berarti sekitar sini ya. Nah, sekitar ini. Terus untuk sinar-sinar istimewanya, untuk cermin cembung itu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus, karena titik fokusnya di sini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah artinya melewati cermin, berarti garisnya putus-putus. Kemudian yang kedua, cukup 2 sinar saja. Sinar datang menuju pusat jari-jari, seolah-olah menuju pusat jari-jari, berarti sini ke sini. Seolah-olah kemudian dipantulkan kembali. Nah, karena melewati cermin maka garisnya putus-putus. Terus pertemuannya di mana? Pertemuannya di titik sini, belakangnya cermin. Ini pertemuannya. Nah, ini berarti ini pertemuannya di sini, berarti kita tinggal menggambar bayangannya. Nah, ini bayangannya. Dah. Kemudian kita menentukan sifatnya dulu ya, dari bayangannya sifat. Sifatnya yang jelas ini bendanya besar, bayangannya kecil, berarti kecil. Karena di belakang cermin maka maya.
karena ini arahnya ke atas, ini panahnya ke atas, tegak atau terbalik? Karena sama-sama ke atas berarti tegak. Kemudian menentukan ini jarak bayangan ke cermin berapa? Rumusnya super S aksen, super S plus super S aksen. Ingat, untuk cermin cembung fokusnya negatif. Kalau di sini fokusnya 20 berarti 1 per negatif 20 sama dengan 1 per S. S-nya berapa? S-nya 30. Super 30 ditambah super S aksen. Untuk mencari super S aksen, ini dipindah, jadinya 1 min 20 min super 30 sama dengan 1 per S aksen. Disamakan penyebutnya 20 30 berarti ini dikali 3 kali 3 kali 2 kali 2. Berarti negatif 3 per 60 dikurangi 2 per 60 sama dengan super S. Negatif 3 kurangi negatif 2, negatif 5 per 60 sama dengan super S aksen. Dikalikan silang berarti S aksen dikali negatif 5 sama dengan 1 kali 60. Berarti S aksen negatif 5 sama dengan 60. S aksen sama dengan 60 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 30. Negatif 60 bagi 5 1, 5 10, 2 berarti negatif 12 cm. Negatif artinya di belakang cermin maya, jadi ini maya. Untuk perbesarannya M, karena H aksennya belum dapat, H bayangannya belum dicari, berarti pakai S aksen per S saja. Untuk N nya, S nya 30, S nya 30, S aksennya 12. 12 bagi 30 berapa? Nah, dicari 0,12 bagi 30 0, 12 bagi 30 4 kali 30 120, 0,4 kali.